Makam itu bahkan dijuluki sebagai Ka'bah yang suci dan murni, dan dianggap lebih layak diziarahi daripada Ka'bah di Makkah. Dikatakan oleh penulis kitab Al-Jawahir fi Manaqib Abi Bakr bin Salim min Tajil Akabir, halaman 148. السيد الأكبر طراز النور الأخضر الكبريت الأحمر الكعبة المطهرة الغراء، فهو بالحج إليه من غيره أحرى، الذي ما شرب شارب من صبابة كأسه ولا ظهر إلا بإظهاره بعد اندراسه، وظفرت بالمطلب الذي كنت أحاوله، فغنمت الكنز الأعجب، فطالما كنت أزاوله، فهو شمس الوجود وعين الشهود الشريف الشيخ أبو بكر بن سالم. Artinya, yang mulia, laksana sulaman cahaya hijau, belerang merah, Ka'bah yang suci dan murni. Maka ia lebih layak untuk diziarahi daripada yang lain. Tak ada orang yang meminum dari cawan cintanya, kecuali karena tampakannya setelah tersembunyi. Dan aku menemukan permata yang kucari, hingga aku memperoleh harta yang menakjubkan, karena aku sering berusaha mencapainya. Dia adalah matahari dari keberadaan dan inti kesaksian. Dia adalah Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, menurut penulis kitab Al-Jawahir, makam ini bukan cuma tempat biasa. Dalam pandangan mereka, tokoh ini memiliki aura laksana sulaman cahaya hijau seperti kibrit ahmar atau belerang merah, istilah yang terkesan sakral banget. Bahkan ada yang bilang bahwa nggak ada ritual atau perjalanan suci yang lebih layak kecuali ke makam tokoh ini. Mungkin ada yang bilang kalau yang dimaksud dengan haji di sini cuma mengunjungi, bukan haji yang merupakan rukun kelima Islam. Tapi coba deh kita lihat lagi konteksnya. Ada penyebutan Ka'bah dan pernyataan kalau makam itu lebih layak diziarahi. Jadi, jelas banget kalau maksudnya bukan sekadar kunjungan biasa. Penulis Al-Jawahir sendiri juga menegaskan hal ini di halaman 177 loh. وهل كعبة الحج إلا إذا بدا محياه في دار يزال بها الربوب، وهل محرم إلا إذا حج بيته ملب إلى عينات يزعجه النجع، وهل عرفات غير عرفان قدري، وهل مشعر إلا ذراه لمن يدعو، وهل حجر إلا أنامل كفه، حقيق أن يجري بموقفه الدمع. Kalau dilihat dari sisi sastra, puisi ini memang indah banget. Penuh metafora dan nuansa ambigu, ciri khas karya sastra Arab klasik dan puisi sufistik. Biasanya, puisi seperti ini memang sengaja dibuat nggak langsung atau lugas, jadi pembaca bisa meresapi maknanya lebih dalam dan merasa terhubung secara spiritual. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, ada sesuatu yang mengganjal. Di balik keindahan bahasa ini, kayaknya ada ajaran yang bisa dibilang cukup menyimpang. Seperti yang kita tahu, karya sastra biasanya memuat nilai-nilai atau kepercayaan dari budaya dan komunitas di mana ia dibuat. Dalam istilah Julia Kristova, sebuah karya sastra tidak lahir dari kekosongan budaya. Nah, dari puisi ini kelihatan bahwa ada kepercayaan di kalangan si pemilik puisi yang memandang ziarah ke makam tokoh mereka seolah-olah sama pentingnya. Bahkan kadang lebih tinggi nilainya daripada ibadah haji ke Ka'bah. Pandangan ini bisa kita lihat dalam literatur dari klan Baklawi sendiri. Misalnya di Syarhus Sudur, halaman 213, yang mencatat. Wa qala radhiyallahu anhu fi Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaydi, إنها قالت
زيارتي كعمرة ومن زارني يوم الاثنين والخميس كحجة وعمرة. Artinya, Habib Abdurrahman bin Hussein al-Mashhur radhiyallahu anhu juga berkata tentang Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Dia berkata, ziarah kepadaku itu sama seperti umroh, dan yang mengunjungiku pada hari Senin dan Kamis, maka dia seperti sudah melakukan haji dan umroh. Dalam literatur Baklawi yang lain, seperti kitab Misbahul Anam wa Jala'ul Dhalam, karya Alawi bin Ahmad Al-Haddad, halaman 88, disebutkan, وذكر في الحكاية 80 بعد 200 أن رجلا من أهل الخطوة وصل من بلد المغرب في 7 أيام إلى تريم لزيارة سيد القطب عبد الله الحداد، وأمره شيخه بالمغرب لما استشاره للحج فقال له: اخرج لزيارة القطب عبد الله الحداد بالمشرق، خير لك من كذا كذا حجة. قال: فخرجت لزيارة سيدي. Artinya, disebutkan dalam kisah ke-280 bahwa seorang laki-laki yang memiliki ilmu kanuragan, lempit bumi, melakukan perjalanan dari negeri Maghrib atau Maroko ke Tarim dalam waktu 7 hari untuk menziarahi wali kutub Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ketika dia meminta saran gurunya di Maghrib terkait ibadah haji, sang guru berkata kepadanya, "Pergilah menziarahi wali besar Abdullah Al-Haddad di timur. Itu lebih baik bagimu daripada beberapa kali haji." Maka dia pun pergi untuk menziarahi Sayyid Abdullah Al-Haddad. Dari dua kutipan ini, bisa kita lihat bahwa puisi ini nggak cuma sekadar rangkaian kata-kata indah dan ambigu. Di baliknya, ada keyakinan yang kayaknya menyamakan atau bahkan menganggap ziarah ke makam lebih penting daripada haji. Ini bisa jadi masalah, karena ibadah haji yang notabene menjadi salah satu pilar utama Islam, seolah-olah digambarkan bisa diganti dengan ziarah ke makam tertentu. Jadi, puisi ini bukan sekedar karya sastra dengan bahasa puitis yang menyelipkan simbol-simbol ibadah haji. Akan tetapi, puisi ini membawa nuansa ideologis yang mencerminkan kepercayaan tertentu yang menyimpang. Kepercayaan seperti ini perlu kita kritisi juga. Karena dalam Islam, ibadah seperti haji ke Ka'bah jelas punya kedudukan yang nggak bisa disamakan dengan ziarah ke makam atau hal-hal lainnya yang melibatkan manusia.